betul. Alkitab kita ini nggak pernah ngomongin ilah lain, nggak pernah ngomongin kitab lain. Kenapa? Belum ada soalnya. Masa Yesus mati dulu baru disebut Tuhan? Atau friendly, kita nggak tahu kan gitu. Tapi itu juga benar. Kadang orang Kristen tuh ngira disuruh mengasihi, tapi jadi on, nggak gitu, Bang. Makanya kalau ada pun orang yang melakukan kejahatan kepada kita, hukum itu tetap berjalan. Kita tetap mengampuni, gitu loh. Disuruh itu tulus seperti merpati, tapi cerdik juga seperti ular. Gitu. Jadi jangan kita tulus aja, tapi on gitu. Nggak boleh. Orang Kristen itu berakal dan berbudi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal dan budimu. Bukan pakai budi doang, nggak ada akal. Nah itu. Orang Kristen itu juga pintar. Harus bijaksana. Hmm, Gitu. Ada lagi yang mau ditanya? itu sih yang saya tanyakan itu aja. Habis itu mau tanya juga soal tentang kelahiran Yesus itu. Yesus itu kan lahir di kandang. Nggak ada dalilnya. Maksudnya benarkah maksudnya itu? Benarkah itu Yesus itu lahir di kandang atau Nggak ada dalilnya. Ya kalau Ada. tidak ada dalilnya, mana mungkin saya membenarkan itu. berarti Yesus itu Kamu kalau mau bertanya, bertanya aja. Jangan tebak-tebak si buah manggis, udah tebakannya salah, ngasih optionnya juga salah. oke. Yang kedua, ilahi Yesus itu benarkah dia memiliki ilahi? Yesus itu benarkah dia memiliki ilahi? Wahyu 1 ayat 8, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang maha kuasa. Kalau dia firmannya Allah, tentu firman Allah adalah yang ilahi. Dalilnya Yohanes 1 ayat 1 sampai 2. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Oh, paham. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditanya, Bang? Itu saja yang saya tanyain. Oke, Tuhan memberkati. Maaf Kak, jadi pengikut saya kurang mencapai 600 ke atas gitu. Hah? Pertama-tama saya, Pengikut saya kurang mencapai 600. iya Kak. Saya Ya, janganlah sampai pertama-tama, 600. Pengikut saya belum ada 200. Sekarang masih 100, jauh kali kok ke 600. iya. Ya, silakan. Mau bertanya apa? Pertama-tama saya sebagai agama Kristen ya Kak, Hmm. yang dimana saya sebagai seorang pelajar, saya ingin sekali belajar dengan Kakak. Banyak orang-orang luar sana mereka mengatakan bahwa agama Kristen merupakan agama yang paling spesial untuk kita ya. Di sini saya mengatakan bahwa kira-kira kata-kata, dan untuk kami anak muda mau belajar dengan Kakak, saya mau mendengarkan kata-kata dari Kakak tentang agama Kristen, yaitu kata-kata bijaknya saja. Aku capek kalau bikin kata-kata bijak soalnya. Aku nggak bisa berkata-kata bijak. Kenapa? Karena aku bukan orang yang bijaksana. Itu satu. Yang kedua, Iya, saya karena apa? Saya dengar tadi cara memberikan arahan dari Kakak itu saya sangat tertarik gitu. Jadi gitu, saya mau mendengarkan suatu kata-kata ini untuk saya dan kita semua ya, untuk agama Kristen ya Kak. Saya mau dengar sekali lagi untuk kata-kata motivasi untuk kita agama Kristen. siap-siap ya. Jadi kalau kamu mengaku mengasihi sesama, kok istilah WL ku itu aja lah kata-kata bijakku. Iya. Kalau kau diajarin mengasihi sama Tuhan Yesus, kau kasih dulu koin.
Nggak ada, aku nih bang. Sebenarnya live ini mau cari koin bang, mau cari uang, aku cari makan, itu aja. Apa? Iya, ya, terima kasih Kak. Kayaknya kalau masuk grup itu katanya harus kena apa banyak-banyak kena mental gitu. Padahal kita kan pengen belajar gitu Kakak dari Kakak. Aku nggak bisa ngajar, aku nggak ada ilmu, itu yang pertama bang. Nggak bisa juga aku ngajar orang, kenapa? Nggak cocok. Aku pun pendosa. Terus gitu aku nggak pinter ngomong. Nggak pinter aku diskusi, ngajar nggak pinter, kayak gitulah. Jadi apalah yang mau aku bilang itu tadi tuh cuman ini aja, itu spontan aja, itu sok-sokan itu bang. Sebenarnya nggak gitu. Ya nggak apa-apa kalau tidak mau kasih tahu itu. Yang penting saya kenapa saya hari ini senang tertarik dengan Kakak Agatha ya, itu orangnya menurut saya sih orangnya bijak itu. Kalau membuat bicara yang lantang itu membuat orang terasa tertarik gitu. Itu saja. Enggak itu bang, karena cantik aja nya. Aku sebenarnya kata-kataku kosong bang, serius. Cuman karena cantik, good looking ya kan, orang yang tertarik. Sebenarnya enggak, kata-kataku tuh kalau didengerin ulang itu ya nggak ada bagus-bagusnya bang, serius. Yang bagus itu adalah firman tuh. Kalau saya nggak punya kata-kata yang keluar dari mulut saya ini kotor, jahat, ya kan, sombong, pedas, suka bikin orang sakit hati. Yang benar itu adalah Alkitab. Yang benar itu adalah firman Tuhan. Kalau saya ini nggak ada apa-apanya. Iya. Dan sejauh ini juga Kakak, saya sangat terima kasih sekali dan bisa bergabung dengan join di live Kakak ini. Saya mendoakan semoga Kakak tetap selalu rendah hati dan selalu beroptimis kepada siapa saja. Intinya selalu kuat. Itu saja. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Abang juga kuat di dalam Kristus ya. Karena kalau abang minta saya rendah hati, saya sebenarnya sombong bang. Saya walaupun miskin, saya sombong bang. Karena sombong gratis cuman itu bang. Kalau rendah hati itu susah kali bang. Karena aku suka iri orangnya. Ya perlu juga namanya humoris gitu, orang yang suka memberi canda tawa itu perlu juga itu. Nah itu mungkin iya bang, aku memang pelawak. Awalnya memang aku pelawak. Jadi kalau dibilang yang bagus-bagus tuh kayak nggak cocok kali ke diriku bang. Aku ngerasa kotor. Aku nggak pantas mas, nggak pantas. Jadi jangan muji-muji aku lah bang. Jijik kali aku dengan pujian. Gimana? Kalau abang bilang aku pelawak, aku suka. Maksud saya gini, saya bukan memuji Kakak atau membuat Kakak terdalam gitu. Saya tertarik dengan cara memberi arahan untuk belajar tentang agama gitu. Itu saja. Saya bukan ahli agama. Kenapa bang aku bilang kayak gitu bang? Selama aku masih hidup, aku masih ada kesempatan jatuh ke dalam dosa. Jangan pernah mengidolakan, jangan pernah memuji, bahkan jangan pernah tertarik dengan orang yang belum menyelesaikan pertandingan hidupnya dengan baik. Saran aku. Tapi kau contohlah Rasul Paulus, kau contohlah Rasul Yohanes, kau contohlah orang-orang yang sudah mendahului kita, yang mereka memang benar-benar sudah mati dalam Kristus. Itu jadi tujuan saya itu, jangan pernah suka sama saya ini kotor mulutnya bang, serius. Bahkan membuka mulutku untuk memuji Tuhan pun kayaknya nggak pantas gitu, karena kotor kali mulutku bang kalau maki-maki orang ya. Jangan tertarik sama aku, tertarik aja sama firman Tuhan, oke? Tertariklah kalau makasih ya Kak. Iya, Tuhan memberkati Bang Serilus. Shalom. Iya, aku paling nggak suka loh, serius. Kalau kalian bilang aku pelawak, senang aku. Karena memang dari dulu ya, cita-cita aku tuh jadi pelawak. Kenapa? Ingin sekali menyenangkan hati semua orang. Makanya aku pengen jadi pelawak. Tugas seorang pelawak itu berat, karena bikin orang lain bahagia tuh nggak gampang. Tapi bikin orang sakit hati itu terlalu gampang. Bikin orang kecewa itu terlalu mudah, bikin orang benci itu mudah, tetapi bikin orang
untuk bahagia itu yang susah gitu. Kenapa? Karena nih aku ini orang yang haus akan kasih sayang. Gimana caranya supaya orang menyayangi aku? Aku harus menyenangkan semua orang gitu. Makanya kenapa jadi pelawak? Gitu ya. Aku juga menghimbau sama teman-teman Kristen, aku bilang jangan pernah kalian mengidolakan seseorang yang masih hidup. Kenapa? Maksudnya yang manusia sekarang ini yang masih hidup ya, karena akan ada kesempatan dia untuk jatuh ke dalam dosa. Ketika dia ketahuan jatuh dalam dosa, kalian akan kecewa. Umumnya manusia itu mengecewakan, tapi Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Kalian idolakanlah Rasul Paulus, ku bilang. Kalian idolakanlah orang para martir itu. Kalau kau idolakan jana suci Agatha boleh, tapi itu bukan saya. yang aku lihat orang-orang sekarang ini tuh gitu kan. Oh, si ini. Jangan. Semua orang itu keren karena Tuhan Yesus. Kalau nggak ada Tuhan Yesus, nggak ada orang keren di dunia ini. Serius. Karena yang keren itu memang Tuhan kita. Jadi jangan kalian puji orang yang ngutip-ngutip firman Tuhan sebagai yang keren. Tapi yang keren itu firman Tuhan. Itu maksud aku itu. Kalian jangan pernah suka sama aku. Yang keren Tuhan kita, betul Bang Soki. Itu. Jadi aku suka sama kakak. Nggak usah. Kalian kan nggak tahu kotornya aku, kotornya mulutku, kotornya hidupku, entah cemana-mana dosaku tuh bejibun sampai nggak bisa lagi ku kasih tahu. Nggak usah. Yang ditampilkan ini kan kemunafikan semua. Yang di sosial media ini asal kalian tahu itu semuanya tidak benar. Tidak seperti yang kalian sangka gitu. Yang benar itu hanya firman Tuhan. Tuh. Makanya saya bilang fokus kalian itu firman Tuhan. Fokus kalian itu Yesus. Bukan pewartanya. Gitu loh. Dan juga orang yang mewartakan Tuhan Yesus jangan pernah sombong. Karena kemahiran kamu bicara. Kamu itu nggak ada apa-apanya. Cuman jago hafal, jago bicara gitu kan. Itu semuanya itu bukan punyamu gitu, bukan dari kamu. Itu maksud aku. Suka sama Jumaria aja, janganlah anjingku pula kau suka. Gitu ya. Ada orang yang mengira dirinya yang wah banget gitu. Nah, itu sombong-sombong rohani itu dipakai iblis. Untuk apa? Untuk jatuh. Orang tuh banyak jatuh tuh di situ. Mungkin dia tidak jatuh dalam perbuatan dosa, tapi ketika dia sombong rohani itulah salah dia. Ada lagi yang ngajak nikah yuk. Menurut aku semua orang di dunia ini, selama dia masih hidup, dia berpotensi untuk jatuh ke dalam dosa. Ini loh Pak Agatha, ini yang sering dituduhkan mereka katanya di Matius berapa saya lupa, katanya yang apa menyebut nama Tuhan itu akan masuk ke dalam, tidak masuk ke dalam keadaan surga itu loh. Itu yang sering ditanyakan orang-orang Islam itu. Nggak ngerti aku tentang ayat itu. Matius 7 ayat 20 sampai 23. Nah, iya, orang yang berseru nama Tuhan itu tidak akan masuk ke dalam keadaan surga. Ayatnya saya nggak hafal sih Kak. Coba saya lihat dulu. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi kalau kau mau masuk ke dalam kerajaan sorga, nggak cukup hanya berseru-seru Tuhan aja, gitu kan? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi korelasinya adalah iman tanpa perbuatan hakikatnya mati, Bang. Itu. Jadi kalau kita cuman berseru nama Tuhan tetapi tidak melakukannya, ya itu sama seperti iman tanpa perbuatan. Dan kata Yesus, kalau iman tanpa perbuatan hakikatnya mati, maka orang yang cuman berseru tetapi tidak melakukan perintah Bapa, ya dia akan binasa. Itu maksudnya. Oh,
itu kan sering dituduhkan ke kita bahwa yang berseru nama Yesus Tuhan kan sering orang Kristen sama Katolik. Jadi sering dituduhkan mereka kepada kita bahwa kitalah yang tidak akan masuk ke dalam keadaan surga itu loh. Iya, mereka salah dalam membaca. Oh, gitu. Bukan salah menafsirkan, salah dalam membaca. Baca aja mereka salah. Makanya seperti itu. Oke. Ada lagi Bang yang mau ditanyakan? Itu aja sih. Itu aja. Dan yang sering ditanyakan mempermasalahkan orang itu kan itu sama yang Rasul Paulus bilang yang Tuhan Yesus mati di kayu salib yang dikutuk itu loh. Berapa itu? Ayat 3 ayat 13. Nah, coba kakak jelaskan supaya saya bisa mengerti itu loh. Itu sebenarnya ayatnya itu penjelasannya gimana kan? Sebenarnya nggak usah dijelasin, baca aja gitu. Nih ya, saya bacain ya. Itu nggak perlu penjelasan sih Bang. Yang penting kita paham aja. Ayat 13 kan. Iya. Tetapi Kristus telah menebus kita dari kebinasan ini ya. Bentar. Oh, mereka kan sering dituduhkan, oh masa Tuhanmu Yesus mati dulu baru jadi Tuhan kan gitu. Bukan, betul itu juga betul gini ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat Ya. dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Yesus itu menebus kita dengan jalan mengalahkan kutuk itu sehingga dia yang disebut terkutuk padahal kan kita. Iya, padahal dia mengambil alih dosa kita sehingga dia Betul. sebenarnya yang kutuk itu manusia kan? Bukan Iya, Yesus. karena ayatnya yang dikutip Rasul Paulus itu ada di dalam Ulangan 21 ayat 22. Jika seorang berbuat dosa, maka hukumannya adalah hukuman mati. Kau gantunglah dia pada sebuah tiang. Itulah yang dibawa Rasul Paulus. Makanya Rasul Paulus bilang, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang di atas kayu salib gitu loh. Jadi sebenarnya kitalah yang disalibkan, namun Kristus itu menggantikan kita, menebus kita. Sesimpel itu. Ya betul, saya sih pemahaman, tapi mereka sering ngotot bahwa masa Yesus mati dulu baru disebut Tuhan atau friend, nggak tahu kan gitu. Tapi itu juga benar. Kristus itu mati dulu baru disebut Tuhan. Maksudnya bukannya dia baru jadi Tuhan setelah dia mati dan bangkit, bukan. Tetapi membuktikan dirinya Tuhan. Karena kalau Kristus itu tidak membuktikan dirinya Tuhan, dia itu cuma ngaku-ngaku Tuhan gitu. Betul. Karena pernah kata-kata yang itu. begini. Jadi kalau Tuhan yang lain cuma ngaku-ngaku Tuhan, Yesus membuktikan. Iya, karena Makanya dikatakan di dalam Roma 3 ayat 10 ya, Kristus. Ya, bentar ya. Gini, ada satu begini kakak, akulah kebangkitan dan hidup ya. Jadi kalau ada kebangkitan, akulah, Yesus pernah berkata akulah kebangkitan dan hidup. Kalau Yesus tidak membuktikan itu, maka sia-sialah omongan Yesus ya. Ya, Roma 14 ayat 9 dikatakan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya dia menjadi Tuhan baik atas orang hidup maupun atas orang mati. Kalau dia hanya Tuhan atas orang hidup, berarti dia bukan Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak menjadi Tuhan atas orang mati. Jadi tujuan Yesus itu mati supaya dia juga jadi Tuhan atas orang mati. Orang-orang mati itu juga perlu diberitahu Yesus bahwa aku loh Tuhan. Itulah levelnya Tuhan kita. Kalau level Tuhan orang lain kan cuman dikenal ketika kita hidup. Coba kalau nggak hidup, orang-orang yang mati mendahului kedatangan Tuhan ini nggak akan kenal dia kan. Oke kakak. Oke, berarti nggak apa-apa kalau Yesus itu mati dulu baru jadi disebut Tuhan juga, nggak apa-apa. Betul. Ini korelasinya itu tadi Roma 14 ayat 9 dengan Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Kristus yang telah kamu salibkan itu telah dibuat Allah menjadi Tuhan dan Kristus. Bagaimana dia bisa disebut Tuhan kalau dia tidak menguasai dunia orang mati? Apa bedanya dia dengan Fir'aun? Fir'aun cuma berkuasa atas orang hidup kan? Betul nggak?
penguasa-penguasa di dunia ini cuman berkuasa atas orang hidup. Bisa nggak dia berkuasa atas orang mati? Nggak bisa. Kenapa? Karena dia harus pergi dulu ke dunia orang mati. Nah, Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan seluruh kuasa di bumi dan di surga. Lalu di Wahyu 1 ayat 18 juga dikatakan, Aku mengambil kunci maut dan kerajaan maut. Aku berkuasa atas kerajaan maut. Jadi Yesus itu berkuasa di surga, di bumi, dan di dunia orang mati. Keren kan? Itu baru Tuhan. Kalau cuma ngaku-ngaku Tuhan, ya itu namanya sekedar cuap-cuap. Makanya kenapa Yesus itu harus mati dulu dan bangkit. Dia membuktikan dirinya Tuhan. Bukan mengatakan saja dirinya Tuhan. Karena kalau sekedar mengatakan Tuhan, Yesus sudah pernah ngomong. Tapi apakah orang jadi percaya? Enggak. Dia harus membuktikan. Iya. Tapi sering di framing loh, katanya masa Tuhanmu Yesus itu mati baru dari Tuhan. Namanya sebelum mati dia belum dari Tuhan ya, kan gitu. Dia sudah Tuhan dalam kekekalan, cuman dia harus membuktikan. Jadi ya. Karena ada orang yang katanya begini, Tuhan saya juga membangkitkan. Mana buktinya? Nanti kalau udah kiamat. Kalau nunggu kiamat baru jadi Tuhan, ya udah telat. Gitu. Itu jadi Rasul Paulus itu menerangkan sampai ke situ bahwa Yesus itu bukan cuma sekedar Tuhan atas orang hidup, tapi untuk orang mati juga. Yesus itu manusia bukan Tuhan. Jadi gini, untuk menjelaskan tentang dua naturnya Yesus sebagai Tuhan, kapan dia sebagai manusia dan sebagai Tuhan, itu yang secara logis yang harus diterima itu seperti apa kakak? Kenapa? Contohnya kita mau jelaskan Yesus sebagai naturnya sebagai manusia dan Yesus sebagai Tuhan, itu kira-kira penjelasannya seperti apa kakak? Itu dogma kristologi ya. Ini masuk ke dalam dogma kristologi. Menjelaskannya adalah Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Itu menjelaskan natur dia yang adalah Allah. Pada mulanya telah adalah firman itu. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan melalui dia dan tanpa dia tidak ada segala sesuatu pun yang jadi dari segala yang dijadikan. Itu tentang natur keilahian. Natur kemanusiaannya mulai dari ayat 9. Terang yang sesungguhnya sedang datang ke dalam dunia. Dia yang menerangi seluruhnya. Ayat ke-14-nya. Firman itu menjadi manusia. Jadi Yohanes 1 sampai 18 disitulah menjelaskan dui natur Yesus secara komprehensif. Jadi dalam keilahiannya dia ada dalam kekekalan bersama dengan Sang Bapa. Dalam kemanusiaannya 2000 tahun yang lalu, zaman akhir, disitulah dia mengambil rupa manusia. Tapi Bang Malekil, Bang, orang-orang dari kayak Kristen Bang Malekil ya. Malekil itu tidak percaya seperti itu, Pak. Malekil itu bukan Kristen, Bang. Ya? Malekil itu bukan Kristen. Jadi, tapi dia percaya loh. Loh, itu tadi Matius 7, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan yang masuk dalam dia mengajarkan ajaran yang sesat. Konteks dari Matius 7 itu adalah tentang pengajar-pengajar sesat. Tetapi dia mengaku-ngaku Kristen, dia bukan Kristen. Berarti itu yang diomong di Matius 7 ayat 20 itu tentang orang untuk Malekil, Mikana, Living Room. Oh, itu konteksnya adalah untuk pengajar-pengajar sesat. Kalau kita baca judulnya, itu terang sekali itu. Berarti jadi pengajar sesat itu juga, Bang, mereka gini, pengajar sesat itu juga manggil-manggil nama Yesus, iya kan? Mereka bawa nama Yesus kan? Itu. Jadi tujuannya adalah jangan sampai kita sebagai orang Kristen diajarkan ajaran sesat dan mengajarkan ajaran sesat. Itu dikasih dalilnya untuk mereka. Karena apa yang seperti itu? Bawa-bawa nama Tuhan. Jadi gini kata-kata. Berarti ayat itu ditunjukkan kepada internalnya orang Kristen. Betul.
Betul, betul. Itu bukan untuk orang di luar Kristen, karena orang Kristen dan Alkitabnya orang Kristen itu tidak pernah nyenggol iman sebelah. Serius. Alkitab kita ini nggak pernah ngomongin ilah lain, nggak pernah ngomongin kitab lain. Kenapa? Belum ada soalnya. Kita nggak menyinggung orang yang belum ada, karena belum ada. Jadi kalau ada yang mau mengatakan Musa beragama A, Abraham beragama B, itu nggak ada. Kenapa? Kenapa tidak ditentang oleh Alkitab? Karena ajaran itu belum pernah ada. Gitu. Jadi Matius 7 itu adalah untuk orang Kristen yang di dalamnya ada ajaran-ajaran sesat. Oke. Itu bukan untuk yang di luar agama kita, bukan. Tuhan kita tuh nggak pernah nyindir-nyindir, itu nggak ada. Bawa-bawa imbul agama orang itu nggak ada. Pantasan kakak-kakak mereka menyalah tafsirkan itu. Ya iya. Kita iya itu untuk kamu bukan untuk kami, betul kata mereka ya. Iya, itu memang untuk kita, bukan untuk iman mereka. Dan iman mereka pun kalau ada orang itu bilang kan, kamu jadi bahan bakar neraka, itu kan imanmu, itu nggak ngefek sama saya. Jadi orang Kristen juga jangan takut, gitu loh. Itu nggak ngefek gitu. Karena banyak juga bang orang Kristen ini yang tertipu ya. Nanti kamu akan diajak, nanti kamu diginin. Itu nggak ngaruh untuk iman kita, karena kita tidak mempercayai iman mereka. Jadi orang Kristen tuh nggak usah takut. Ya, karena banyak bang Kristen awam yang ketika dikasih ajaran mereka itu kayak ketakutan, terintimidasi. Itu nggak ngefek sama kita. Ini ada yang ketik living malekil mikana mereka sesat, bukan Kristen yang sesat. Oh iya, personalnya ya. Oh iya, mereka itu yang ngaku-ngaku. Gitu bang. Jadi kita itu Alkitab kita itu nggak pernah menyenggol iman sebelah, nggak pernah. Kenapa? Gimana cara Rasul Paulus mau nyenggol mereka? Kenapa? Belum ada. Mereka belum eksis gitu. Ya. Ini yang ngapain? Nggak mungkin. Tapi kalau yang baru ada pasti, iya, yang baru ada pasti menyinggung yang udah ada, ya kan? Ya. Iya, mereka akan nyindir kita. Kenapa? Karena kita duluan ada. Yang kedua, mereka mau membahas dan menafsirkan sesuai dengan kemauan mereka. Menafsirkan kayak iya, gitu. kayak gitu. Makanya kita orang Kristen itu udah santai-santai aja. Kita nggak perlu juga ngebahas mereka. Karena gini ya bang ya, di dalam kitab mereka pun nggak ada orang Kristen. Yang mereka ini itu adalah Nasrani, bukan orang Kristen. Orang Kristen itu nggak ada di dalam kitab mereka. Jadi kita orang Kristen mau dikatain apapun kita nggak usah tersinggung dan kita jangan pernah marah. Kalau mereka nggak kenal iman kita.